Terima kasih pemirsa, Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Ini adalah terkait dengan informasi bagaimana kita harus menghadapi kondisi pandemi saat ini. Bukan kita abaikan, bukan kita lupakan, tapi kemudian harus kita berantas bersama tentunya dari masing-masing diri kita terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan dan peduli terkait dengan lingkungan kita pemirsa. Jangan sampai kita membawa masalah atau membawa sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan kalau memang kitanya sendiri mungkin merasa sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi kemudian kita menjadi lupa untuk terus menjaga kesehatan ya. Tetap merasa berbahagia agar kita tetap memiliki imun tubuh yang baik dan juga kuat pastinya. Nah, Pak Ridho, ini kalau menurut Pak Ridho sendiri selama menjalani perawatan terkait dengan COVID-19, apa yang paling mempengaruhi tentunya untuk percepatan pemulihan dari terpaparnya virus COVID-19 ini? Iya, yang paling mempengaruhi untuk proses penyembuhan itu yang pertama disiplin ya. Disiplin, artinya disiplin itu baik dari disiplin makan, kemudian makan yang bergizi, minum yang cukup, ya, cukup minimal sih 3 liter kalau saya, untuk saya kapasitas saya waktu itu 3 liter. Selanjutnya itu vitamin ya. Vitamin itu kita kebetulan diberikan resep vitaminnya dosis tinggi sekali. Vitaminnya dalam bentuk tablet, dan vitamin C 500 ml kali 3 1500, kemudian vitamin B kompleks dan vitamin E itu untuk sistem untuk pertahanan imun, untuk gizi imunnya. Kemudian konsumsi obat antivirusnya gitu ya, teratur. Meskipun banyak sekali ya, itu obat antivirusnya itu kayak kloroquine dan saudaranya itu, kalau untuk level saya kalau nggak salah ada langsung 2 tablet gitu, 2 kali 3 berarti 6 dalam 1 hari. Efeknya luar biasa ya, bikin mual, muntah, dan beberapa organ itu katanya nggak berfungsi dengan baik. Contohnya kayak istri saya dikasih obat itu, dia malah mau pingsan gitu, lemas sekali gitu. Dan ada banyak sekali indikasi obat gitu, dan harus rajin koordinasi dengan puskesmas. Nah, apakah apakah kebahagiaan itu berpengaruh terhadap proses penyembuhan ya? Bisa dibilang ya berpengaruh juga sih, lumayan gitu. Tapi kan pada hakikatnya harus diimbangi kalau juga. misal kita harus jalan-jalan keluar, kemudian itu katanya bikin kita bahagia tapi justru malah bikin kita sakit, ya lebih baik bahagia-bahagia itu yang sifatnya bahagia seperti itu ditunda dulu. Tunggu sampai kondisi sudah mulai membaik, baru kita memilih opsi kebahagiaan yang lain. Kemudian disiplin baik konsumsi obat. Saya juga mengkonsumsi herbal gitu. Herbal. Kalau di seminar itu oleh dokter paru, spesialis paru, disarankan untuk konsumsi madu. Itu suplemen yang paling disarankan adalah madu. Terserah madunya jenis apa aja, yang penting kita suka dengan madunya. Karena kadang ada orang bilang, ini madu yang paling bagus. Tapi setelah kita coba, kita ogah lagi gitu. Ya sama aja bohong gitu. Lebih baik kita konsumsi madu yang kita suka, jadi kita bisa rutin minum. Madu. Kemudian saya juga mengkonsumsi semacam yang diklaim katanya bisa menyembuhkan COVID itu, empon-empon gitu. Empon-empon tapi yang seduh gitu. Saya juga nggak terlalu percaya dengan empon-empon itu ya, cuma ya katanya itu bagus, ya udah saya konsumsi saja gitu. Kebetulan juga dikasih oleh teman, kemudian kita cobalah eksperimennya, saya dan istri saya minum empon-empon, istri tidak gitu kan ya, dengan kondisi obat yang sama. Saya minum setiap malam, kemudian karena saya punya batuk, saya juga rutin konsumsi 1 kali 1 hari itu gula jahe, gula merah sama jahe yang hangat gitu, supaya tenggorokan saya lega, enak. Nah, saya minum, istri tidak gitu, karena kebetulan kan istri saya profesinya dokter. Nah, dia juga agak kurang percaya dengan yang sifatnya herbal seperti itu. Saya minum, dan ternyata hasil swabnya yang duluan bersih saya gitu, yang istri malah masih ada gitu kan, belum bersih pure gitu, belum negatif yang seperti saya gitu. Nah, akhirnya barulah kita istri ikut gitu, herbal empon-empon tersebut dan madu. Cuma empon-empon itu memang bukan obat untuk COVID yang ampuh gitu. Obat ampuhnya ya untuk meningkatkan sistem imun dan antivirusnya.
Karena kan antivirus itu untuk membunuh virus, dan memang COVID sampai saat ini belum ada obat ampuhnya seperti obat sakit kepala yang kalau kita minum merek ini langsung hilang dalam waktu 5 menit, 10 menit. COVID nggak begitu. Butuh proses ya. Waktu. Ya, butuh waktu, butuh proses, butuh kedisiplinan yang pasti, dan tentu ini harus dilakukan secara rutin dan berkala begitu ya. Jangan sampai kemudian kita hanya satu kali, tentu tidak akan ada pengaruhnya ya, Pak Ridho ya. Iya, karena apa? COVID itu juga bukan seperti cacar ya Mbak ya. Kalau udah kita kena besok nggak kena lagi gitu. Kalaupun dia bisa menimbulkan namanya antibody gitu ya, antibody COVID. Tapi kan sekarang di Indonesia, di dunia itu ada 40 jenis COVID gitu. 40 jenis COVID. Oke lah, saya sudah kena satu nih. Kalau memang sudah ada antibody ya masih ada 39 COVID lagi yang bisa menular ke saya gitu. Dan beberapa riwayat juga menunjukkan pasien yang sudah sembuh dari Wisma Atlet sekitar 2 bulan, 1 bulan, ada yang lagi balik lagi gitu ya. Mungkin karena nggak disiplin lagi kan, masih membawa sifat nggak disiplinnya dan belum berubah. Jadi memang sebenarnya di Wisma Atlet itu saya jalan ke bawah atau tetap berkumpul, merokok dan lain-lain itu nggak dilarang. Di sana tidak ada security yang bertugas untuk keliling kemudian menegur pasien yang kenapa masih di sini, silakan naik. Kenapa merokok padahal nggak boleh di lingkungan rumah sakit, kenapa nggak boleh merokok di dalam, didatengin gitu. Nggak ada yang seperti itu. Kita bukan orang anak TK lagi gitu ya. Masyarakat di sana udah dewasa gitu sebenarnya, dan fasilitasnya sebenarnya sudah dilengkapi. Bahkan saya dengar kelas sekolah untuk bimbingan belajar untuk pasien anak itu disediakan di sana. Betul, udah disediakan gitu. Dan setiap periode beberapa bulan itu akan dicari gurunya, dan biasanya sih gurunya juga ada yang dari pasien juga sih, selain dari volunteer gitu. Dan kebanyakan kan yang kerja di sana kalau bukan volunteer, tenaga medis, Polri dan TNI gitu. Dan artinya kebetulan di tower saya tower saya itu khusus tower 6 itu yang orang punya penyakit, jadi yang jaga tenaga medis, setiap lantai ada 2. Kalau untuk tower yang lain, khususnya OTG, dia bukan tenaga medis, volunteer saja yang biasa, orang sipil atau TNI Polri. Tapi juga nggak tegas gitu, nggak mau memarahi orang gitu, ngapain Mbak? Ngapain juga sih marahin orang gitu? Ngomong sudah capek pakai baju plastik seperti itu kan ya, di sauna terus gitu. Seharusnya punya kesadaran diri, itu yang paling penting. Baik, nah terakhir Pak Ridho, sekiranya ini kita melihat masih ada rekan-rekan yang mungkin baru saja, mungkin ada rekannya atau keluarganya yang terpapar COVID-19, apa penanggulangan yang harus langsung dilakukan oleh pihak keluarga? Pesan dari Pak Ridho, silakan. Ya, sebenarnya kita dalam situasi pandemi seperti ini juga dalam perspektif keluarga harus mempersiapkan beberapa aspek, khususnya dana gitu ya. Dana, kita harus minimal mempersiapkan dana. Misalnya di rumah saya ada 3 orang gitu anggota keluarganya, jadi saya harus punya dana darurat. Jika 3 orang ini harus swab secara mandiri, berapa jumlah yang harus dipersiapkan dan rumah sakit mana tempat tes kita nanti. Jadi semisal untuk swab sekarang kan harganya udah diatur ya sama pemerintah, ya ini 900.000. Jadi 900.000 kali 3 gitu, 2,7. Jadi siapkan saja dana 2,7 untuk di awal gitu. Karena kalau sudah ada hasil swabnya cepat, itu insya Allah penanggulangannya bisa lebih cepat gitu. Nah sebenarnya saya juga nggak mau sanksi dengan swab dari pemerintah yang gratis itu, nggak ada masalah sebenarnya. Selama kalau misalnya hasilnya juga cepat gitu. Bisa lebih cepat. Kita juga nggak bisa memaksa untuk hasil kita cepat gitu ya. Karena orang lain juga sedang mengantri dan sama sakitnya, bahkan mungkin ada yang lebih sakit daripada kita sendiri. Gitu. Jadi persiapkan yang pertama dana, yang kedua kita harus tahu akan dirujuk oleh instansi kesehatan mana, periksalah lingkungan sekitar mana puskesmas yang domisili kita. Misalnya kalau di wilayah sini cakupannya Tangerang, berarti puskesmas kecamatan atau kelurahannya lah yang tempat kita nanti untuk diperiksa. Yang ketiga itu sedini mungkin itu ibaratnya menyiapkan semacam vitamin gitu. Vitamin yang khususnya terdiri dari vitamin C, vitamin B kompleks, dan vitamin E. Karena pada saat proses menunggu swab itu kan tetap membutuhkan waktu. Gitu. Belum lagi saat kita sudah mulai muncul gejalanya. Alangkah baiknya kalau kita sudah
memiliki stok vitamin yang cukup untuk dikonsumsi ketika kita sedang sakit. Baik. Supaya mungkin itu bisa mempercepat proses penyembuhan nanti kalau sudah mendapatkan penanganan yang lebih serius nanti oleh tenaga medis di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridho sudah berbagi informasi bersama dengan kami tentunya, dan semoga Pak Ridho bersama dengan keluarga juga terus diberikan kesehatan. Yang paling penting bisa semakin cepat begitu ya proses pemulihannya, sehingga gejala-gejala yang saat ini juga masih dirasakan oleh Pak Ridho bisa segera sembuh dan benar-benar bersih insya Allah. Sukses terus ya Pak Ridho ya. Semangat terus tentunya. Ciptakan bahagia dalam keluarga Anda. Itu menjadi penting sekali. Terima kasih Pak Ridho sudah bergabung bersama dengan kami. Dan tentu terima kasih juga kepada seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan program ini, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya, tetap juga kesehatan. Kita akan berjumpa dalam keadaan sehat nanti. Tetap bersabar ya pemirsa. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.